Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Zaki. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan saya, yaitu dengan usaha, nama usahanya itu adalah Ongol-ongol Nusantara. Jenis usahanya itu bisnis makanan. Di sini kenapa saya mengambil bisnis makanan itu adalah eh, di rumah saya itu sudah terbiasa untuk membuat jajanan-jajanan tradisional yang paling sering itu adalah ongol-ongol ini saat hajatan maupun di eh, keseharian sebagai untuk cemilan. Jadi saya merasa bahwa saya bisa melakukannya karena saya sudah tahu seperti apa bumbunya, seperti apa harga bahan yang ada di pasar sekarang ini, seperti itu. Untuk visi dari usaha ini adalah menyajikan pilihan utama masyarakat dalam menikmati hidangan khas daerah. Untuk misinya itu adalah menyajikan ongol-ongol dengan bahan baku yang segar dan berkualitas dan melakukan inovasi dalam penyajian dan variasi menu ongol-ongol untuk menarik pelanggannya. Untuk persiapannya, saya sudah melakukan riset pasar bahwa target dari bisnis ini untuk halayak umum terkhusus untuk anak-anak karena sekarang ini maksudku anak-anak di sini maksudnya itu siswa atau maupun mahasiswa dikarenakan saat ini ongol-ongol ini mulai kurang ada peminatnya di kalangan muda. Oleh sebab itu saya membuat variasi yang lebih beraneka macam supaya bisa diterima di kalangan anak muda. Studi minat yang saya juga sudah melakukan studi minat bahwa saya telah menyebarkan beberapa sampel ke masyarakat umum dan mereka mayoritas menyukai makanan ini. Untuk bahan bakunya mudah saja. Jika kita ingin membuat setengah kilogram ongol-ongol, maka kita perlukan tepung terigu itu 25 gram, 250 gram, tepung tapioka 250 gram, gula pasir 300 gram, abu daun pisang itu kondisional sesuai takaran selera saja. Terus ada daun pandan, ada juga kelapa parut dan air. Baik, selanjutnya adalah prosedur pembuatan. Langkah pertama, bakar daun pisang kering, kalau bisa daun pisang kepok sampai menjadi abu, lalu campurkan dengan air rebusan daun pandan. Penambahan daun pandan ini supaya lebih harum saja. Yang kedua, campurkan semua bahan kering tadi yaitu tepung tapioka, tepung terigu, dan juga gula menjadi satu. Ditambahkan sedikit demi sedikit air abu daun pisang tadi yang sudah disaring. Setelah jangan lupa diaduk ya. Terus diaduk, setelah tercampur jangan lupa saring adonannya agar adonan tidak ada yang bergerindil. Langkah ketiga, masukkan adonan ke dalam plastik es lilin, lalu rebus di air yang mendidih selama 3 jam. Kenapa begitu lama merebusnya itu karena bisa tahan lama selama 1 hari penuh. Langkah keempat, itu setelah direbus 3 jam, kita tunggu sampai dingin. Setelah itu kita potong sesuai dengan keinginan selera saja. Jangan lupa dibaluri dengan parutan kelapa. Lalu langkah kelima itu kemas di kotak mika dengan ditambahi potongan daun pandan. Baik, selanjutnya itu adalah pemasaran. Harga untuk satu kotak mika kecil atau satu pieces itu saya hargai Rp1.000. Dan untuk promosinya saya biasanya menggunakan media sosial seperti WA,
Facebook maupun IG, karena menurut saya jika menggunakan media sosial itu eh, jangkauan eh, jangkauan usaha saya itu lebih luas, itu aja. Untuk produk distribusi kesehariannya biasanya saya taruh di kantin-kantin sekolah ataupun kios-kios kelontong, karena target pasar saya itu tadi kan siswa maupun mahasiswa dan juga untuk umum, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya itu adalah aspek finansial. Ini saya menghitungnya itu biaya produksi per satu mika, per satu kotak mika ya, satu pieces. Itu untuk tepung terigunya itu harganya adalah Rp100 per 8 gram dari total 250 gram tepung terigu. Untuk tepung tapiokanya dihargai Rp133 per 8 gram dari di total 250 gram tepung tapioka. Untuk gulanya ini di harga Rp166 per 11 gram dari total 350 gram. Untuk kelapanya dihargai Rp133 per satu kotak mika atau satu pieces. Untuk mikanya itu per satu pieces itu dihargai Rp100. Jadi total biaya produksi per satu pieces adalah 632. Selanjutnya aspek finansial jika kita kalkulasikan semuanya. Semisal ya, harga dari harga jualnya itu adalah 1.000. Keuntungan per piecesnya 1.000 dikurangi 632 itu sama dengan 368. Itu tadi keuntungannya. Untuk jika saya ingin membuat untuk estimasi selama seminggu itu sekali buat mungkin 210 pieces. Jadi pendapatannya 210 pieces dikali 1.000 itu adalah 210.000. Untuk biaya produksinya ya seperti tadi, jika 210 dikali 632 rupiah itu totalnya adalah 132.720 rupiah. Jadi keuntungan untuk seminggu saya menjual 210 itu 210.000 dikurangi 132.720 itu sama dengan mungkin keuntungan saya adalah 77.000 di sekitar situ. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Menurut saya kekuatan dari usaha ini adalah penggunaan bahan alami yang mudah didapat dan berkualitas. Yang kedua, biaya produksi relatif rendah sehingga harga jual dapat bersaing. Untuk kelemahannya itu adalah daya tahan makanan yang relatif singkat dikarenakan ini adalah makanan basah. Gitu. Dan untuk peluangnya itu adalah penjualan melalui platform online memungkinkan jangkauan saya untuk berjualan itu lebih luas lagi, dan adanya tren kuliner tradisional dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap makanan lokal yang autentik. Untuk ancamannya mungkin adanya makanan tradisional lain yang sedang dipopulerkan bisa menjadi kompetitor saya. Yang kedua itu kenaikan harga bahan seperti tepung ataupun gula bisa mempengaruhi biaya produksi dan harga nantinya.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.